Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan materi sumber hukum. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, objek pengaturan dari kedua sistem hukum itu sendiri terdapat perbedaan. Hukum internasional memiliki negara sebagai objek utama dari pengaturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah jurisdiksi dari masing-masing negara. Dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat 3 teori, yaitu 1. Teori monisme, memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Pada intinya, aliran ini menganggap bahwa hukum internasional lebih utama atau unggul dari hukum nasional. Contohnya dengan munculnya rezim HAM internasional yang membuat hukum nasional harus tunduk atau tidak boleh menghindar dari kewajiban-kewajiban HAM internasional. 2. Teori dualisme, memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional sama sekali berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Keberlakuan hukum internasional murni kewenangan dari penguasa domestik, menekankan unsur persetujuan negara. 3. Teori koordinasi, memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Hukum internasional dengan hukum nasional tidak bisa dikatakan terdapat masalah pengutamaan, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Antara hukum nasional dan hukum internasional bersinergi satu dengan yang lain. Hukum internasional tetap menghormati kedaulatan hukum nasional masing-masing negara. Sebaliknya, negara-negara juga kerap mengakomodasikan atau mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Materi selanjutnya, sumber hukum. 1. Definisi sumber hukum. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu A. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. B. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Perancis, hukum Romawi. C. Sebagai sumber hukum berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. D. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. E. Sebagai sumber terjadi hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Dari pendapat di atas, yang umum dipakai adalah pembagian yang terakhir, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Berikut penjelasan singkatnya. Sumber hukum material ialah tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi pandangan, keagamaan, kesusilaan. Hasil penelitian ilmiah, kriminologi, lalu lintas. Perkembangan internasional, keadaan geografis. B. Sumber hukum formil atau formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum, atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan cause efficient dari hukum. Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi 5. Pertama, undang-undang atau statute. Kedua, kebiasaan dan adat atau custom.
3. Traktat atau treaty atau perjanjian atau konvensi internasional. 4. Jurisprudensi atau case law, judgment law. 5. Pendapat ahli hukum terkenal, doktrin. Dalam mempelajari sumber hukum formal ini, seringkali lupa bahwa masih ada sumber hukum penting, khususnya di bidang hukum tata negara, di samping sumber hukum formal di atas, yaitu proklamasi dan revolusi kemerdekaan Cap d'Etat yang berhasil terlakunya suatu negara kepada negara lain.